Oke, saya akan menjelaskan tentang teori keunggulan komparatif dan absolut. Yang pertama, yaitu teori keunggulan komparatif adalah konsep dalam ekonomi yang menjelaskan bahwa meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang tertentu, perdagangan internasional tetap dapat menguntungkan jika negara tersebut berspesialisasi dalam barang yang memiliki biaya peluang produksi lebih rendah dibandingkan negara lain. Yang kedua, keunggulan teori absolut adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara dari hasil melakukan spesialisasi. Keunggulan absolut dalam produksi barang terjadi karena biaya yang diperlukan untuk menghasilkannya secara mutlak lebih murah dari negara lain. Adam Smith berpendapat bahwa agar output dunia dapat optimal, maka masing-masing negara harus memproduksi barang dan jasa di mana negara tersebut memiliki keunggulan absolut. Adanya pembagian tenaga kerja internasional atau International Division of Labor akan mampu mendorong tingkat produksi dunia. Perbedaan antara keunggulan komparatif dan absolut. Keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini menekankan bahwa spesialisasi produksi dan perdagangan harus didasarkan pada biaya peluang relatif antara barang dalam suatu negara, bukan hanya pada biaya absolut. Sedangkan keunggulan absolut diperkenalkan oleh Adam Smith. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara memiliki keunggulan absolut jika dapat memproduksi barang dengan biaya per unit yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Manfaat keunggulan komparatif dan absolut dalam perdagangan internasional. Keunggulan komparatif dan absolut menjelaskan manfaat perdagangan internasional melalui efisiensi dan spesialisasi. Keunggulan komparatif fokus pada produksi barang dengan biaya peluang lebih rendah. Keduanya mendorong negara untuk saling berdagang dan mendapatkan keuntungan bersama. Sementara itu, keunggulan absolut terjadi saat suatu negara bisa memproduksi barang lebih murah dari negara lain. Faktor dari ekspor dan impor adalah segala yang mempengaruhi lancar atau tidaknya kegiatan menjual barang ke luar negeri atau membeli barang dari luar ke dalam negeri. Dengan kata lain, ini adalah penyebab atau alasan mengapa suatu negara melakukan ekspor dan impor serta apa saja yang bisa meningkatkan atau menghambat aktivitas perdagangan internasional tersebut. Berikut beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dan impor pada suatu negara. Yang pertama ada kondisi ekonomi domestik dan global. Dari segi permintaan dan penawaran, jika negara lain membutuhkan barang tertentu yang tidak bisa diproduksi sendiri, mereka akan mengimpor. Sebaliknya, jika suatu negara memiliki kelebihan produksi, mereka cenderung akan mengekspor. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Dari segi tarif dan pajak, tarif impor dan subsidi ekspor mempengaruhi daya saing barang di pasar internasional. Yang ketiga, nilai tukar mata uang. Mata uang yang lemah membuat barang ekspor lebih murah dan menarik di pasar global, namun membuat ekspor jadi lebih mahal. Yang keempat, kualitas dan harga produk. Produk dengan kualitas tinggi dan harga kompetitif lebih mudah diekspor. Konsumen dalam negeri juga mempertimbangkan kualitas dan harga ketika memilih produk impor. Yang kelima, biaya transportasi dan infrastruktur. Logistik dan efisien dan infrastruktur yang memadahi sangat mendukung kegiatan ekspor dan impor. Yang keenam, stabilitas politik dan keamanan. Negara yang stabil lebih dipercaya sebagai mitra dagang. Konflik atau ketidakpastian politik bisa mengganggu arus perdagangan. Yang ketujuh, sumber daya alam dan produksi. Negara kaya sumber daya cenderung mengekspor bahan mentah. Negara yang tidak memiliki sumber daya tentu akan mengimpornya. Yang kedelapan, preferensi konsumen. Gaya hidup dan selera masyarakat bisa mempengaruhi pemerintahan terhadap barang impor atau lokal. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu neraca pembayaran dan nilai tukar uang. Neraca pembayaran dan nilai tukar mata uang saling berkaitan terhadap stabilitas ekonomi negara. Defisit neraca pembayaran dapat melemahkan nilai tukar dan memicu inflasi, sedangkan surplus dapat memperkuat mata uang. Stabilitas keduanya penting untuk menjaga kepercayaan pasar ekonomi.
Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan sistematis mengenai transaksi ekonomi yang dilakukan penduduk suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu, mencakup transaksi barang, jasa, investasi, dan transfer keuangan. Neraca pembayaran terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu 1. Neraca transaksi berjalan, yaitu dengan mencatat semua transaksi ekspor dan impor barang. Surplus dapat terjadi jika ekspor lebih besar daripada impor, sedangkan defisit terjadi sebaliknya. Yang kedua, neraca modal, yaitu dengan mencatat transaksi kepemilikan aset tetap seperti hibah atau bantuan internasional untuk pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, neraca finansial, yaitu mencakup aliran masuk dan keluar modal dalam bentuk investasi langsung, portofolio, dan pinjaman internasional. Yang keempat, neraca cadangan devisa, yaitu dengan mencatat perubahan cadangan devisa negara yang digunakan untuk menstabilkan nilai tukar mata uang. Yang kelima, neraca keseluruhan, yaitu ringkasan dari semua transaksi dalam neraca pembayaran dan mencerminkan surplus atau defisit total. Nilai tukar. Nilai tukar adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik. Terdapat 4 jenis nilai tukar. Yang pertama, nilai tukar tetap, yaitu pemerintah menetapkan nilai tukar pada tingkat tertentu pada mata uang asing dan mempertahankannya. Yang kedua, nilai tukar mengambang, yaitu nilai tukar yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar. Yang ketiga, nilai tukar mengambang terkendali, yaitu kombinasi nilai tukar mengambang dan tetap, tetapi ada intervensi pemerintah. Yang keempat, nilai tukar real, yaitu nilai tukar yang telah disesuaikan dengan perbedaan tingkat harga antar negara. Yang kelima, nilai tukar nominal, yaitu nilai tukar yang tercantum tanpa penyesuaian harga. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan adalah perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli antar negara untuk memenuhi kebutuhan, menambah devisa, dan memperluas pasar. Kegiatan ini terjadi karena perbedaan sumber daya dan keunggulan masing-masing negara. Neraca pembayaran adalah catatan transaksi ekonomi antar negara, terdiri dari neraca berjalan, modal, dan finansial. Surplus artinya devisa masuk lebih besar, defisit artinya devisa keluar lebih banyak.